mana Mas? Mikrofon yang itu di mana? Malam, Pak. Selamat malam, udah ya. Udah. Tes. Maaf lagi setup dulu nih karena ganti ganti perangkat. Bentar ya. Suaranya jelas nggak ya? Atau terlalu jauh suaranya? Jelas Pak. Nah, Sudah jelas, Pak, suaranya. jelas ya. Karena kemarin ya sebelumnya pakai laptop dan ini pakai komputer di rumah yang laptop satu yang lagi beli laptop kalau baru sampai rumah di oh ya yang rekaman minggu lalu sudah saya itu ya saya kasih linknya di LMS ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Pak, suaranya menggema, Pak.
Tes. Oke. Baru 11 orang yang bergabung. Mungkin karena tadi terlambat atau apa ya? Saya coba cek yang di LMS berapa orang yang sudah mengisi absensi. Oke, jam 8 sudah lewat 22. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi mulai sesinya agak terlambat. Kebetulan hari ini baru di tempat kerja yang baru, masih adaptasi dan kebetulan ada beberapa hari belakangan ini sering ke rumah sakit, ada keluarga yang perlu diurus, sehingga tadi terlambat untuk sampai rumah. Jadi mohon maaf kalau tadi mulainya bukan jam 8 seperti biasanya. Untuk memudahkan saya mendata yang ikut kelas lewat video conference, mulai malam ini nanti saya minta untuk setiap mahasiswa yang bergabung dalam video conference ini minimal menuliskan satu komen, mau menyebutkan hadir atau komentar yang lainnya di chat, karena nanti setelah sesi kelas itu saya otomatis mendapatkan lognya dari Google Meet ini, sehingga saya bisa mengetahui siapa saja yang hadir di kelas virtual ini selain yang mengisi absensi, karena memang yang dilihat oleh akademik memang dari absensi di LMS ya, tapi untuk saya mendapatkan gambaran keterlibatan mahasiswa di kelas itu saya juga perlu melihat data yang hadir di kelas video conference-nya. Jadi nanti tolong yang hadir untuk menulis chat yang minimal menunjukkan hadir atau minimal ada yang terkirim sehingga nanti bisa kita keluarkan datanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sebagai pengingat ya, atau sebagai ini sih masukan buat teman-teman. Kebetulan minggu lalu itu kan Google Meet-nya menggunakan akun yang saya gunakan sekarang ini, dan kita rekam gitu kan, saya rekam. Nah, kebetulan selesai itu normalnya kan langsung keluar videonya, karena tersimpan di Google Drive gitu kan. Setelah setengah jam kok nggak ada juga gitu. Ternyata ketika datanya itu videonya baru ada pas pagi hari kita berangkat kerja. Ketika saya lihat videonya itu total videonya ada 3,5 jam. Padahal kelas kita sekitar 2 jam. Ternyata ada satu mahasiswa yang online sampai dengan 1,5 jam setelah kita bubar. Tapi tanpa ada suara, tanpa ada ini. Gitu. Ya, saya tidak perlu menyebutkan siapa, dan yang waktu itu terakhir saya tidak bisa tahu karena ada videonya namanya siapa. Gitu. Ada datanya siapa. Tapi itu tidak penting bagi saya. Ya, ini cuma sebagai pengingat bahwa
eh, kehadiran meskipun tidak terlihat dilihat langsung, ya. Eh, itu juga jangan sampai tadi ada kelas siluman gitu kan. Kalau saya banyak kelas siluman, jadi online di Google Meet, tapi ternyata orangnya tidak ada, meskipun mungkin sekali ditinggal itu satu hal ya, tapi jangan sampai seperti itu tadi, sudah 1,5 jam setelahnya baru sadar kalau kelas sudah bubar gitu kan, mungkin baru tertidur atau apa ya. Itu sebagai informasi saja. Dan yang waktu itu baru menyudahi kelasnya 1 jam setengah setelahnya, ya nggak usah kemudian diambil hati ya, ini sebagai informasi saja. Itu kalau maaf saya lupa menyalakan mengaktifkan videonya, maaf karena itu tadi buru-buru jadi lupa. Jadi yang kemarin di kelas terakhir itu ya tidak usah terlalu dipikirkan, wah nggak enak, nggak usah, cuma sebagai informasi saja supaya nanti nggak kejadian lagi gitu. 1,5 jam lumayan lah baterainya sama pulsanya. Itu sebagai informasi ya. Jadi oh ya, tadi sempat ada yang nanyakan ngisikannya di sini ya, jadi yang di chat yang sini langsung ini ya, langsung ngisi ininya, ya pokoknya menyampaikan ininya, chat di kolom chat supaya minimal ada catatan sudah meneruskan chat, dan catatan tadi itu bisa keluar lognya. Saya tidak kemudian yang nggak chat nanti ya, karena kalau saya nggak mungkin nyatet satu persatu ya, jadi yang paling mudah untuk mendapatkannya yaitu tadi dengan adanya data chat. Jadi untuk teman-temannya yang lain silakan nanti tolong diingatkan, dan nanti insya Allah juga setiap pertemuan akan saya ingatkan seperti itu. Itu yang kedua ya. Kemudian mungkin dalam aturan itu kan sebenarnya kalau kata tertib itu kan setengah jam setelah kelas mulai itu mahasiswa tidak boleh ini gitu ya, ini yang tidak boleh selamat lebih dari itu, tapi karena ini online ya sementara di maklumi, asal jangan sampai tinggal 5 menit baru gabung gitu ya. Itu karena ada di absensi LMS itu ada yang sudah hampir jam 10 baru ngisi kalau saya tahu ya. Pak, mau nanya dong. Ya, Kan saya kemarin itu gimana ya kalau misalkan kita udah absen ya Pak ya, tapi di LMS itu absennya nggak masuk. Itu gimana gitu. Pak? Padahal kemarin kita ikut Google Meet juga kok. Ya makanya ini yang apa itu namanya, yang bisa jadi sebagai backup tadi. Kalau sudah ada di Google Meet chat kan saya bisa telusuri ya, tapi kalau orang kan kadang masuk kadang keluar, kan nggak mungkin saya ngatur ya, karena harus menyampaikan materi dan juga jadi itu kan. Makanya untuk memudahkan itu dengan apa itu namanya, dengan apa tuh, dengan chat ini tadi, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi kan ini sudah terlanjur tidak terdata gitu kan di apa itu namanya, di absensi gitu. Sebenarnya bisa disampaikan mungkin ke bagian akademik, dan kita juga bisa nelusuri kok, meskipun tidak sempat mengisi absensi, tapi jam di rentang itu masuk ke LMS atau tidak itu bisa kita cek. Jadi insya Allah ketika memang sudah masuk ke LMS itu ada ininya, ada apa namanya, ada lognya, dan bisa diambil datanya gitu, yang sudah masuk gitu. Tapi sekarang saya nggak ini ya, belum terlalu familiar terkait dengan administrasi akademiknya, jadi saran saya menyampaikan ke bagian akademik, karena bagian akademik juga nanti bisa mengupdate itu, termasuk kemarin ada satu yang mengisi izin gitu kan, yang minggu pertama itu. Mungkin gitu Mbak, panggilannya Mbak Nanda atau Mbak Citra ini? Suara saya kedengaran di sana? Kedengaran Pak. Jelas Pak. Bergema Pak, bergema. Bergema ya. Oke, kalau bergema saya mungkin ganti ini nih. Kebetulan ini pakai webcam ya. Webcam. Nggak begitu kedengeran. Oke, kalau itu saya ganti pakai ini dulu.
Oke, oke. Cuman ini kurang ini posisinya. Kebetulan saya masih agak ini kalau terkait dengan apa artikel Pak, ini kita chatnya di LMS-nya apa di ini? di sini yang di sini karena kalau di LMS kan tetap absensi seperti biasa ya. Oh, Sebentar, jadi ini nulis saya hadir. sebentar saya ganti ini dulu. Oke, suaranya menggema nggak sekarang? Jelas, Ya, Pak. Berapa? Jelas, Ah, jelas. ini udah Lebih oke baik nih, ya? Pak. Ini udah Oke, oke. oke. Ya karena pakai apa mikrofon yang ini. Iya. Oh ya, Tadi jadi saya kurang jelas. jadi gini, sebenarnya yang wajib adalah LMS karena itu adalah sesuai dengan peraturan dari kampus, ya kan? Tapi kan ketika di LMS itu mengisi dan di sini tidak hadir, sementara yang lainnya ada yang hadir kan tidak mungkin dari sisi apa tuh namanya? Dari sisi saya menilai kehadirannya itu kan tentu beda ya. Meskipun bukan berarti yang nggak hadir di sini dan mengisi LMS saya nyatakan tidak hadir, bukan, tetap hadir karena aturannya adalah seperti itu gitu kan. Tapi yang jelas yang bisa hadir itu kan tentu ada poin tersendiri gitu yang bisa hadir di ruang kelas virtualnya ini gitu. Nah makanya untuk mendatanya itu dengan data chat yang ada di Google Classroom ini. Jadi bukan chat yang di sana. Kalau yang di LMS adalah ya absensi yang sudah di set bagian akademik. Yang di sini, wah ini suaranya putus-putus ya. Kalau dari Aman, siapa Pak, nih? suaranya. Ya? Aman, aman. Aman, Pak, aman. Lebih bagus Oh, yang oke. ini daripada yang tadi. Ya, ini kalau tadi ada masukan barusan 1 menit yang lalu, nggak sampai 1 menit yang lalu kok putus-putus suaranya. Gitu. Apakah dari saya atau dari yang bersangkutan ini Mbak Lisa ini? Mungkin Oke. sinyalnya, Pak. Setelah minggu lalu saya sampaikan materi kayaknya terlalu banyak kemarin ternyata. Jadi ketika saya cek lagi mungkin nanti akan yang jadi pada malam hari ini kita akan ngulang yang kemarin. Jadi saya coba lihat silabus dari kampus-kampus yang lain dan kebetulan yang saya lihat itu kampus luar negeri ya. Itu ternyata untuk membahas datanya itu sendiri paling nggak 2-3 kali pertemuan. Nah sementara kemarin saya press setengah pertemuan gitu kan, dan itu nggak fair bagi teman-teman kalau saya langsung simpulkan harusnya sudah paham. Nah, makanya malam ini kita akan ngulang yang minggu lalu saya sampaikan yang bagian kedua terkait dengan data, dan saya usahakan pelan-pelan dan mungkin nanti dipilah-pilah yang relevan untuk kita diskusikan. Nah, sehingga nanti lebih banyak kita akan diskusi ini nanti. Diskusinya adalah ada materi, kemudian saya sampaikan, saya minta feedback dari teman-teman untuk memberikan apa tuh namanya opininya atau ininya jawabannya gitu. Ya bisa disepakati? Bisa, Pak. Bisa, Oke, Pak. siap. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, ini saya share screen-nya dulu, dan mungkin share screen-nya ini masih kurang bagus karena resolusinya mungkin terlalu ini ya. Sebentar. Pak, sambil menunggu ya, Pak. Ya, Mungkin saya kan kebetulan baru download Orange-nya nih, Pak. ya. Kalau tadi saya pilihnya itu install for me. Kan ada for everyone, itu nggak jadi masalah kan, Pak ya? Nggak masalah. Jadi bedanya kalau for me itu artinya user yang Cuma install buat saya doang kan ya? hanya yang bisa pakai. Kalau everyone ketika user yang lain loginnya pakai user lain, dia bisa pakai juga. Sehingga environment setupnya itu bisa diakses oleh semua orang. Tapi kalau for me berarti cuman itu tadi aja. Itu. Bedanya di situ aja sih. Baik, Pak. Tapi berarti untuk sekarang nggak masalah ya, kecuali nanti kalau misalnya ada saya suruh ada program Orange juga gitu. Oh iya. Saya nggak bisa gitu kan, Pak? Iya. Oke. Oke, saya buka. Terus untuk materi yang Bapak share yang RAR itu
harus ada di dalam si orange-nya dalam satu folder gitu, atau bisa di luar aja atau di mana aja boleh, Pak? Yang bisa di mana aja, bisa di mana aja. Oh, yang materi RAR itu ya, bisa di mana aja ya? Iya. Oke deh, Pak. Soalnya saya beda tempat nih, Pak. Takutnya nanti nggak kebaca atau bagaimana. Oh, kebaca. Nanti ada ruang untuk memilihnya. Begitu. Ketika dipilih dia akan ini. Pak, tadi nih saya absen paling atas, ketimbun nggak, Pak? Oh, ketimpa ininya, nggak apa-apa, kan semua kesimpan lognya. Jadi meskipun saya nggak kebaca di sini, nanti pas selesai sesi apa tuh namanya, selesai sesi ininya, Ya. sesi kelasnya nanti akan ada. Masih ada. Yang pertama tadi Mbak Dinda nih ada tadi jam 8.25 tadi. Iya. Oke. Soalnya tadi saya takutnya saya yang salah dengar gitu. Oh, benar di sini, benar di sini. Benar ya. Oke. Karena nih saya menggunakan satu screen, biasanya 2, kebetulan tadi belum sempat untuk setup, jadi saya nggak bisa lihat kondisi kelas nih, kalau pas lagi saya menyajikan materi seperti ini. Kalau normalnya saya bisa melihat ini, apa tuh namanya, semuanya, dua-duanya bisa lihat termasuk chat dan ininya. Ya. Oke, karena ini, jadi kita refresh dari awal lagi, makanya awal dari yang slide kedua kemarin, tapi nanti akan difokuskan pada contoh-contohnya untuk diskusinya. Ya. Oke, ini slide-nya udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke, gambarnya jelas ya? Jelas. Oke. Oke, ini kemarin ini nanti sekilas saja. Jadi data itu tidak mesti dalam digital ya. Makanya zaman dulu tuh ada data itu dalam bentuk record, ada juga grafik yang sifatnya jaringan. Kemudian apa tuh namanya, susunan dan lain-lainnya. Kita langsung aja ke ini, ke apa tuh namanya, beberapa contoh yang ini ya. Jadi gini, ini kayaknya saya perlu banyak ini nanti nih, banyak apa tuh namanya. Oke, sebentar, saya freeze sebentar, saya ini dulu, saya ini. Nah ini repotnya kalau screen-nya satu ada yang baru masuk, saya nggak bisa langsung ngebuka, nggak pas lagi present. Sebentar, saya buka. Bentar ya, maaf nih agak. Karena saya mau buat contoh yang nanti lebih mudah untuk dipakai untuk. Iya deh. Dede sama bunda ya. Sebentar. Bunda itu bunda lagi Oke. Itu bunda lagi Bentar, saya ganti screen-nya daripada langsung PowerPoint, ini aja lah apa aja yang sampai tampak di layar. Karena nanti kadang saya nanti akan ini tampilkan apa semacam whiteboard, jamboard istilahnya ini dari Google untuk bikin catatan dan nanti kesimpan dan bisa ditaruh di kelas nantinya di LMS. Oke. Jadi nanti akan kita ketika diskusi nanti akan ada coret-coretan di sini dan coret-coretan ini nanti akan bisa disimpan dan nanti bisa saya upload di LMS seperti yang lainnya. Dan mungkin ini kurang lebih mirip seperti yang saya lupa lagi kan, yang dosen data mining sebelumnya Pak Zulhak ya. Cuman mungkin beda tool saja. Kalau beliau kan pakai tool khusus ya. Kalau saya pakai tool gratisan ini.
Apa-apa, yang penting ada note-nya. Oke, tadinya saya menggunakan yang lain, tapi kebetulan ini bisa disimpan dalam bentuk PDF sehingga nanti bisa diakses gitu. Ya, dan bisa untuk coret-coretan ini apa tuh namanya macam-macam. Nah, contohnya kayak gini. Biar apa tuh namanya? Biar bisa inilah. Oke, oke, kita ke slide ini. Ya. Jadi, oke, kita ini kembali ke data, ya kan? Sebentar ya, maaf ini. Ini repotnya kalau di rumah ada interupsi ini. Sebentar ya. Iya. Sebentar, maaf. Saya ini. Ya, maaf. Udah. Ini kalau di rumah. Oke, jadi contoh data itu kan banyak ya. Kemarin kita sudah sempat singgung ada apa tuh namanya yang di sini. Jadi ada dimension dan nanti ada measure. Oke. Jadi contoh-contoh data ini, maaf nih agak apa? Fokusnya jadi perlu di ini lagi nih, dikumpulkan lagi apa tadi yang dibahas. Oke. Login. Ya, makasih. Iya, udah. Udah, nanti aja minum. Makasih, Nek. Astagfirullah. Oke, bismillah. Jadi terkait dengan data objek, ya sebagaimana telah teman-teman sekalian pelajari di kelas-kelas apa sebelumnya, apalagi yang di SI itu kan banyak membahas tentang data ya. Objek dari data itu kan banyak. Contohnya di sini adalah contohnya ini, biar kelihatan. Ya, contohnya kan ini data customer atau data gudang atau data penjualan. Atau mungkin kalau yang kerja di bidang rumah sakit ya data terkait dengan pasien dan perawatan. Makanya perawatannya itu ya perawatan pasien tadi. Sehingga pasiennya apa namanya dilakukan tindakan apa, kemudian oleh dokter siapa dan seterusnya. Kalau terkait dengan perkuliahan adalah ya contohnya data mahasiswa, data dosen, dan data-data mata kuliah. Ya. Jadi istilah apa tuh namanya data objek ini, ya itu istilahnya kalau dalam dunia apa tuh namanya ilmu komputer itu banyak namanya, tergantung bidangnya apa ya. Jadi ada yang nyebutnya sebagai apa samples. Ada yang disebut sebagai examples. Kalau sampel ini biasanya terkait dengan statistik. Ada juga yang menyebutnya sebagai instance, kemudian point, objek maupun tuples gitu ya. Kalau ini biasanya tuples ini yang bergerak di bidang data mining. Maaf, bukan data mining, machine learning. Ya. Itu. Ya. Intinya data objek itu dia mendeskripsikan terkait dengan sesuatu gitu kan, yang mana di dalamnya itu ada deskripsi tentang sesuatu yang itu disebut atribut. Nah, di dalamnya itu banyak atribut. Atribut itu apa? Jadi nanti ya ada contohnya customer ID dan seterusnya itu adalah atribut, gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa di Excel ya kolom ya. Kalau Excel kan kolomnya apa, nanti baru isinya gitu kan. Nanti yang barisnya adalah recordnya itu tadi.
Oke, nah tipe-tipenya data kemarin sudah dibahas ya. Ada yang nominal, ada yang binary. Ya, kemudian numerik pun ada yang kuantitatif, ada juga yang tidak gitu. Meskipun numerik mungkin ada juga yang fungsinya lain. Nah, yang angka pun dia ada fungsinya interval, ada juga rasio. Nanti akan kita bahas satu persatu supaya lebih jelas ininya. Karena beda jenis data ini itu pola treatmentnya beda. Jadi contohnya gini, ketika terkait dengan umur saya kebetulan udah kepala 4 ya, 40 tahun sekian sekarang, atau ya bentar lagi 42 tahun. Kemudian mungkin teman-teman ada yang umurnya 21 tahun. Bahwa 42 itu kelipatan dari 21 itu iya. Tapi kalau dari sisi umur itu bukan berarti saya lebih tua 2 kali, nggak bisa seperti itu sebenarnya. Itu lebih ke range. Karena umur itu kan nggak bisa pengulangan kan ya. Jadi mengelola umur, jadi mengelola data yang numerik gitu ya. Tapi data tadi adalah umur, itu berbeda dengan mengelola data numerik terkait dengan harga, ya kan? Karena kalau umur itu ya ada batasnya, maksimal mungkin berapa sih orang bisa hidup gitu kan. Nah, kalau harga mungkin macam-macam, ada yang satuan misalkan kalau dalam dolar $1, $2, atau mungkin 0, gitu. Tapi ada yang dalam miliaran, artinya rentangnya sangat jauh. Tapi kalau umur enggak gitu. Kecuali kalau umur dunia ya itu sampai miliaran dan ininya. Nah, jadi meskipun angka itu juga perlakuannya berbeda. Jadi apakah fungsinya adalah untuk interval atau rasio. Rasio itu apa nih? Itu nanti kita bahas di selanjutnya. Nah, yang nominal itu biasanya dia kategorikal. Ya, jadi kayak waktu itu sempat disinggung adalah saya adalah laki-laki, kemudian tadi Mbak Dinda misalkan perempuan. Nah, itu adalah kategorikal. Ya kan? Makanya dia adalah menggambarkan dari nama atau menggambarkan dari sesuatu. Jadi contohnya adalah warna rambut, ya kan, bisa hitam, bisa putih. Kebetulan kalau warna rambut banyak ya, bisa hitam, bisa putih, bisa pirang, abu-abu, atau mungkin yang lain gitu kan. Atau warna emas atau apa karena diwarnain. Ya. Ya, Pak. Mungkin pakai ini ya, karena saking susahnya warnanya jadi pakai pakai kode ini, kode warna RGB gitu kan. Wadah. Nah, mungkin contoh lain dari sisi nominal adalah ini. Jadi nominal ini jangan ini ya, jangan kecampur baur dengan bahasa Indonesia ya kan? Kalau nominal di bahasa Indonesia kan kesannya nilai kan ya, rupiahnya berapa gitu kan? Iya. Atau berapa harganya gitu. Angka. Pokoknya angka dia. Nominal. Nah, pokoknya iya, kalau di Indonesia kan kesannya seperti itu gitu. Justru kalau di dalam definisi di dunia komputer itu, ya dunia ilmu komputer, ya itu bukan kok angka. Ya, nominal itu adalah kategori atau kelompok gitu kan, atau ya sesuatu misalkan. Jadi kayak nomor induk mahasiswa, ya itu adalah nominal atau gitu. Tapi nominalnya yang kelompoknya adalah jenisnya kategori. Gitu. Terus kemudian tipe rumah misalkan, atau warna rumah, atau mungkin nama kota, yaitu kategori. Dan itu masuk di kelompoknya nominal yang tadi. Nah, coba mungkin kalau yang ada di sekitar kita, gitu, mungkin terkait dengan kalau yang sudah kerja terkait dengan pekerjaannya. Yang yang belum kerja ya terkait di sekitarnya gitu. Contoh data yang nominal itu apa? Silakan. Karena nih pas saya present gini saya nggak bisa buka ini. Nah, terpaksa saya harus buka gini. Biar tahu siapa saja. Nah, silakan. Mungkin mau ngasih ini. Nah, ini biar saya bisa catat di sini nih. Catat Nah, sebentar. Apa ya misalkan? Karyawan tetap, karyawan kontrak. Oke, nah sebentar. Jadi misalkan contoh karyawan, ya kan? Ini tetap, misalkan itu ya. Iya. Tetap, kontrak. Ada gitu ya? magang atau pelatihan. Oke. Ini ya misalkan magang, kadang-kadang pelatihan itu ya. Magang pelatihan dianggap sama atau ini? Beda, Sama, Pak. Beda ya? Sama, Pak. Oh sama, oke.
Pelatihan Gitu. bukannya mau tetap, Ci? Enggak, Nah. beda. Oh, Di disamain. UUD-nya beda. Oh gitu. Baik. Biasa ikut UUD nih. Baik, manut saya sama HRD mah. Benar, ya. Saya ini deh, saya. Oke. Ada lagi? Mungkin itu kan tadi yang contohnya orang admin ini gitu kan, yang keseharian sebagai admin. Nah, mungkin yang kesehariannya di dunia lain lagi nih, bukan dunia lain yang aneh-aneh ya. Ya, silakan, coba siapa? Aloy, dunia lain, Aloy. Saya dunia tetangga. Gimana dong, Ci? Dunia tetangga. Silakan. Nggak, ini biar apa tuh namanya? Saya dapat gambaran juga gitu. Pemahaman teman-teman seperti apa? Ya Pak, masa saya mau jawab yang ada di pikiran saya tuh siswa lunas dan tidak lunas, Pak. Oh gitu, nah nggak apa-apa. Itu termasuk apa-apa. dalam Nah, bagian itu ya. bagian administrasi ke duit-duitan. Oh ya, misalkan ini apa tuh namanya pendidikan apa kan sekolah lah gitu ya. Lunas, belum lunas misalkan gitu kan. Iya. Atau masih mencicil. Ya, nyicil misalkan. Oke. Coba yang lain lagi. Karena jangan sampai ini loh, justru kalau ada kesempatan kayak gini kan lebih bagus. Oh ini di tempat saya seperti ini gitu kan. Nanti bisa klik. Jadi nanti suatu saat pas nanti kalian teman-teman mau bikin skripsi dan terkait dengan misalkan karena sangat tertarik dengan data mining, mendingan data mining nih memprediksi kelulusan siswa atau memprediksi SPP macet gitu kan. Kalau kemarin kan contohnya prediksi kredit macet. Nah, bener Pak. SPP macet misalkan. Nah, tapi kan untuk bisa bikin prediksi harus paham datanya kan. Nah, bermula dari tadi mengidentifikasi ini. Ya, silakan. Pak, kalau misalnya kayak gini Pak, sosial media, ada Instagram, Facebook, Twitter. Nah, oke, bagus. Nah, ini dunia sosmed gitu ya. Bagusnya. Sosmed. Ini kan platformnya berarti kan ya? Ya. Platform. Jangan-jangan nanti ini nih skripsinya sosial media analisis nih. Bisa jadi Pak si Trian mah. Ya kan programming abis dia. Wah, mantap kali itu. Kalau jenis saya barang, waktu kemarin tugas ya. FB misalkan sebentar ya. Twitter. Apakah ini? Sebentar, ini saya biar ini itu termasuk, tapi saya selesaikan nulis ini dulu. Jenis barang. Oke, sebentar. Jenis barang. Contohnya headset. Wah, dibantuin ini. Ya. Oh ya, kan kita kan ada ada powerbank, ada headset. Iya, soalnya saya tahu pabriknya Pak Denny, Pak. Kalau saya nggak tahu, saya juga nggak bisa jawab. Powerbank, terus mungkin apa lagi nih? Headset, powerbank, apalagi Pak Denny? Case gitu ya? Casing. Iya. Oke, ya udah paling nggak udah bunyi nih. Karena nanti siapa tahu ini nih mau bikin skripsinya daripada pusing-pusing nyari data, dia dari kantor aja gitu. Pengalaman saya kemarin tesis data dari kantor aja. Baterai rumah tangga. Bukan data di kantor, tapi yang dianalisis di kantor, tentu izin dengan pimpinan ya. Oke, ada siapa lagi? Henny, lu kan di rumah sakit. Pasti ada pasien jantung, pasien ini bisa kan Pak? Jenis-jenis penyakit pasien. Oke. Iya, poli. Oh, oke, jenis apa nih? Iya benar. Yang jenis poli lah ya. Poliklinik misalkan. Poli ya kan ada sakit bisa nggak Pak? Umum. Ya kan gigi. Apa lagi? Mata. Coba 2 lagi nih, biar 5 nih. Hati. Apa sih? Aduh, ini kayaknya ada yang lagi pakai hati. Sayangnya saya nggak bisa lihat siapa yang ngomong nih kalau gini nih, gara-gara saya share screen ini kan kalau layarnya saya kasih tahu Pak, saya kasih tahu Taufik. Radiologi sama lab. Cepu. Nah, oke. Ini yang punya ini dulu nih, yang punya wilayah rumah sakit tadi nih, ayo. Hen jawab. Dia makan parkir Pak di rumah sakit juga. Aduh, meskipun tukang parkir juga tahu klinik apa aja kan, banyak yang mau ke ini tanya klinik ini di mana.
Ayo, kita coba ngelengkapi nih biar agak ini nih. Poli anak, Pak. Oh, THT ya. Apalagi penyakit dalam dah. Bapak, THT. Dah, THT kan telinga Lepa, Le. hidung. Gimana? Udah, pokoknya gini dah. Oke, udah cukup nih. Paling nggak udah ada berapa contoh nih tadi nih? Ada 5 nih, ya kan? Oke, kita lanjut lagi ke materi. Ya, itu tadi udah bunyi nih. Jadi itu masuk kategori yang apa? Masuk tipe yang bukan kategori, maaf. Tipe yang atribut yang tipenya adalah nominal, ya. Banyak nanti. Nah, kalau ada yang kerjanya jadi tukang pos, nah ini kode pos itu juga nominal tuh. Ya. Meskipun dia angka semua, itu nominal. Kenapa? Ya, karena itu untuk mengidentifikasi satu wilayah kan. Bukan berarti yang 15.0 apa misalkan 15.310 itu lebih dulu daripada 15.311, enggak juga ya. Gara-gara kodenya aja urut milihnya seperti itu. Nah, ini ada yang baru masuk lagi nih. Barcode juga berarti Pak ya? Ya? Gimana? Barcode juga ya? Barcode. Barcode barang itu, barcode. Ya, barcode. Nah, barcode itu sebenarnya aslinya apa itu dia? Kode barang kan? Iya. Iya. Nah, itu berarti nih masuk lagi ke mana tadi nih? Nah, saya catat nih. Berarti masuk ke sini tadi ya. Kalau ini tadi kan jenisnya nih, ya kan? Atau sini tambahin kode barang. Nah, kode barang itu dia biasanya disimpan dalam barcode, ya kan? Ini untuk aslinya sih barcode itu cuma untuk memudahkan aja biar orang nggak ngetik gitu kan. Oke. Tapi intinya kode barang itu tadi yang ini ya kan. Nah, atau ya anggap aja barcode itu tadi lah. Jadi setiap barcode itu ya dia punya ini sendiri. Benar, itu meskipun angka semua itu dia adalah masuk kategorinya nominal, ya. Jadi angkanya itu bukan angka, nominalnya berapa nih? 20 juta, bukan gitu ya. Kalau dalam bahasa apa? Ini data mining. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian yang binary. Ya, kita udah tahu kalau anak-anak apa kuliah di komputer nggak ngerti binary ya, tunggu terlaluan. Mungkin perlu ini lagi ya. Ya, prinsipnya binary itu 0 dan 1 gitu ya. Tapi apakah harus selalu 0 dan 1? Ya nggak harus. Tapi yang mana opsinya hanya 0 dan 1. Hanya 2 gitu loh, hanya 2. Ketika tadi saya nyebutkan jenis kelamin, itu kan nominal tuh. Tapi karena dia hanya 2, bisa saja dia masuk ke apa itu namanya binary. Kenapa? Contohnya misalkan gini. Kalau laki-laki kodenya L, perempuan P. Ada nggak opsi yang lain? Nggak ada. Atau laki-laki itu 1, perempuan 0, bisa nggak? Bisa juga. Ya kan? Atau mahasiswa aktif dan nggak aktif misalkan. Tapi kalau biasanya status mahasiswa sih banyak ya. Kan aktif, nggak aktif, cuti, DO misalkan. Itu kan ini. Tapi yang mana statusnya itu cuman hanya ada 2 kemungkinan. Ya, kalau jenis kelamin kan laki-laki dan perempuan. Selebihnya itu, ya itu karena nggak mau mengakui aja. Yang jelas jenis kelamin adanya cuma salah satu dari 2 itu tadi. Nah itu binary. Jadi apa tuh namanya? Ketika punya data kok kelompoknya cuma 2, mahal dan nggak mahal, itu juga binary. Ya kan? Kalau cuma kelompoknya hanya 2 itu tadi. Atau mungkin ada yang apa tuh namanya? Yang kerja di bagian procurement atau purchasing atau bagian pengadaan barang. PO impor sama PO lokal misalkan, hanya 2 itu misalkan, itu bisa juga binary, meskipun bisa juga masuk ke nominal gitu kan. Jadi kalau yang dia sifatnya itu adalah apa tuh namanya, datanya itu tidak mesti dalam bentuk 0 dan 1, tapi bisa apa nama-nama itu tadi, tapi kok hanya apa itu adalah aslinya adalah nominal, tapi karena kemungkinannya hanya ada 2 itu sehingga bisa juga disebut dengan binary. Ya. Itu sama dengan sekarang yang lagi rame ya terkait dengan apa tuh namanya COVID ya kan, corona ya. Itu kan yang ada adalah ketika dites itu adalah positif atau negatif gitu. Nggak ada, wah saya netral Pak, nggak ada. Jadi positif atau negatif gitu kan. Itu data binary. Nah ini penting, nanti jangan sampai gini pas lagi ada data binary kita analisisnya di total gitu ya, nggak bisa gitu kan.
Kan nanti yang satu nol, satunya lagi satu gitu. Ketika di total gimana gitu kan? Atau di jumlah gitu. Kan yang nol nggak kontribusi terhadap totalnya kan gitu kan. Nah, pola mengagregatnya kan beda gitu. Jadi kalau misalkan terkait dengan gaji, total gaji yang dikeluarkan kan bisa di sum dari semua gaji. Ya kan ada nggak gaji yang nol kan, nggak ada kan. Kalaupun ada ya dianggap nggak terima gaji misalkan. Tapi totalnya nanti bisa terakumulasi. Tapi kalau total apa tuh namanya dari yang apa tuh namanya total status hasil apa tuh namanya hasil tes COVID misalkan, karena angkanya 0 dan 1, kemudian di sum gitu. Ya otomatis yang ada adalah sumnya ya hanya sejumlah orang yang positif gitu kan. Kalau positif itu diartikan dengan diterjemahkan dengan angka 1 dan negatif itu dengan 0 misalkan. Kan seperti itu. Maaf nih, jadi operator harus mempersilahkan mahasiswanya masuk dulu nih. Oke. Nah ini nggak nanya kalau screen-nya cuma 1. Ya. Kayaknya kalau yang untuk binary relatif mudah ya. Ininya apa itu namanya untuk contohnya. Jadi positif atau negatif gitu. Atau kalau ujian gitu kan, ujian masuk apa itu namanya istilahnya SPMB ya, seleksi penerimaan mahasiswa baru misalkan. Itu kan ya cuma ada 2, lulus nggak lulus gitu kan. Nah itu juga masuk ke binary. Nah yang berikutnya adalah ordinal ya. Data ordinal. Jadi data ini memiliki urutan sebentar. Oke, maaf. Sebelum ke ordinal kita flashback mundur dikit ya. Ke yang ini nih. Simetrik dan ansimetrik yang waktu itu saya singgung tapi perlu kita ulang lagi. Jadi, meskipun binary itu kan adanya kemungkinannya hanya satu dari 2 gitu kan. Tadi positif atau negatif, 1 atau 0 gitu kan. Nah, cuman dari 2 itu ada yang dia simetris, ada juga yang tidak. Kalau simetris itu hasilnya itu sama-sama penting gitu. Bobotnya sama gitu maksudnya. Jadi contohnya tadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu dari sisi bobotnya itu sama, bukan masalah kesetaraan gender bukan. Poinnya adalah ketika mau mengukur, mau apa itu namanya, mau melakukan apa istilahnya, analisis itu bisa dianggap sama gitu. Jadi mau apa itu namanya, mau apa istilahnya ya, data mahasiswa perempuan, data mahasiswa laki-laki terkait dengan nilainya, terkait dengan apanya itu bisa gitu, diinginkan masing-masing. Tapi kalau yang asimetris itu nggak bisa seperti itu. Kayak tadi nih, positif sama negatif gitu terkait dengan COVID. Itu dari sisi ininya, apa tuh namanya? Dari sisi apa tuh namanya? Sisi implikasi keputusannya beda gitu. Kan contohnya kalau ini misalkan jenis kelamin tadi, laki-laki dan perempuan. Kalau dia laki-laki, diterima, perempuan enggak, kan enggak begitu. Ya kan? Tapi kalau terkait dengan yang medis, positif dan negatif itu implikasinya bisa jauh gitu kan, bisa sangat berbeda. Tadi nih ada calon mahasiswa baru kemudian diperiksa untuk diterima mahasiswa, dipastikan dia bebas dari HIV misalkan atau bebas dari COVID-19 untuk ikut orientasi misalkan. Nah itu kan keputusannya nanti beda, yang positif sama yang negatif itu tidak diperlakukan sama gitu kan. Itu sehingga nanti ketika kita memahami pola datanya seperti itu, pas bikin analisis, bikin apa tuh namanya analisisnya nanti ya, kajiannya itu tentu pola mengolah datanya berbeda. Jadi rumus untuk mengolahnya juga berbeda, pola menyajikan datanya juga berbeda. Oke. Nah, kita lanjut ke yang ordinal, yang tadi sempat maju mundur lagi. Jadi ordinal itu dia memiliki urutan yang berarti peringkat, tetapi besarnya antara nilai tadi yang tidak diketahui. Jadi contohnya waktu itu sudah dicontohkan, kalau kita kan bisa bilang kamu anak kecil, ya kan? Dia remaja, dia dewasa gitu. Itu menggambarkan urutan bahwa yang anak kecil tadi itu umurnya lebih sedikit daripada yang remaja dan lebih ini daripada yang dewasa, ya kan? Apa itu namanya? Tapi besaran nilainya tuh nggak ini gitu loh, apa namanya, tidak diketahui. Maksudnya gitu loh, bahwa anak-anak itu berapa sih, 0 sampai berapa misalkan. Jadi itu kan ada yang balita, ada batita, ada apa tuh namanya,
macam-macam lah gitu kan. Kemudian nanti remaja juga ada macam-macamnya. Jadi contohnya seperti itu. Atau kalau apa tuh namanya, baju gitu kan, ada XS, ada ada S, ML dan seterusnya misalnya. Itu menggambarkan urutan bahwa yang S tuh pasti lebih kecil daripada yang L gitu. Tapi apa tuh namanya, besarnya berapa itu nggak fix gitu. Jadi nggak pasti. Contohnya seperti itu. Atau terkait dengan nilai gitu kan, atau terkait dengan pangkat misalkan. Nah, oke. Bentar. Yang berikutnya terkait dengan numerik nih, ya, yang terkait dengan angka. Maaf nih, masih saya belum terjemahkan ya. Yang terkait dengan angka itu artinya macam-macam seperti yang tadi cuma disinggung di awal. Nah, angka itu bisa berarti yang untuk quantity, ya kan? Itu biasanya nilainya itu umumnya ya integer, angka apa tuh ya, bulat gitu ya. Jadi 1, 2, 3 gitu. Tapi bisa juga yang apa tuh namanya, bisa juga yang bukan integer. Jadi contohnya harga nih $2,5 atau berapa gitu kan. Pokoknya pakai koma-koma itu kan bisa juga. Itu untuk ini quantity. Nah, bisa juga angka itu sifatnya interval, jarak gitu ya, menggambarkan jarak. Ini contohnya ada. Jadi suhu udara itu bisa diukur dalam bentuk Celsius, bisa juga dalam bentuk Fahrenheit, bisa juga dalam bentuk yang lain. Ya. Tapi kita tahu suhu, nah ini mungkin kita akan coba contoh di sini nanti nih, yang intervalnya ya. Lupa. Oke. Nah, sekarang kita coba contoh yang interval ya. Menarik yang ininya. Oke. Menarik tipe interval ya, sekarang itu. Jadi gini, contohnya 0 derajat, misalkan 0 Celsius itu artinya berapa? Coba ini meskipun bukan anak IPA harusnya pada tahu. 0 derajat Celsius itu artinya apa? 0 derajat Celcius berarti Dingin. Jadi gini. dingin. Oke, saya pantik dulu nih. Kalau gajinya 0, itu dapat gaji nggak? Enggak. Umurnya 0, itu sudah punya umur belum? Belum. Oke. Nah ini bedanya ini nih, angka yang nanti supaya kita bisa memahami nih, bahwa sama-sama angka, itu perlakuan kita juga berbeda. Itu. Nah, contohnya misalkan gini, ini harganya berapa nih? 0 misalkan. Berarti dia ada yang perlu dibayar nggak? Enggak, kan gitu kan? Alias gratis. Gratis kan gitu. Tapi kalau 0 derajat Celcius artinya apakah nggak ada suhunya gitu? Mungkin nggak? Enggak, itu rasa dingin. Ayo, coba. Siapa nih? Saya yakin semua pasti lulus sekolah SLTA lo ya. 0 derajat Celcius artinya apa nih? Biar kita ini nih, apalagi ini nih, apa? Tadi kan ada yang kerja di ini ya, di klinik ya, di rumah sakit. Harusnya tahu nih. Oke, ada yang tahu? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya, 0 derajat Celcius itu artinya adalah ketika di 0 derajat Celcius itu adalah titik antara air. Jadi air itu akan membeku di 0 derajat Celcius. Ketika lebih dari 0 derajat Celcius dia udah mulai mencair. Gitu. Jadi ada nggak es yang suhunya lebih dari 0 derajat Celcius? Nggak ada. Enggak. Ya. Kurang dari banyak. Ya. Ada nggak air yang mendidih di suhu di bawah 0 derajat Celcius? Air loh ya. Bukan, Pak, ada kok itu apa tuh namanya magma atau apa misalkan. Nggak. Topiknya adalah air. Ya. Jadi
tolong di ini nih, di apa tuh namanya, dipanggil lagi nih memori waktu sekolah SMA, ya kan, atau SMP dulu gitu kan. Saya aja masih ingat loh. Itu 0 derajat Celcius. Artinya itu adalah titik air itu apa tuh namanya? Ini apa beku, gitu ya. Nah, 100 derajat Celcius itu apa? Titik didih air. Itu ya. Jadi kalau Celcius itu 0 sampai dengan 100. Itu jadi gini, 0 adalah beku, 100 mendidih, titik didihnya. Ada nggak air yang mendidih di sebelum 100 derajat? Belum. Oh, tapi kalau saya masak itu udah panas, Pak. Iya, tapi yang jelas titik didihnya adalah 100. Kalau udah mulai bergolak, mungkin iya, udah mulai ada apa itu namanya? Letupan. Itu. Tapi kalau belum mendidih, pasti belum sampai 100 derajat Celcius. Itu supaya kita paham dulu nih. Tapi kalau menggunakan Fahrenheit 0 Fahrenheit itu nggak sama dengan Celcius tadi. Kebetulan saya lupa ya kalau ini. Yang saya ingat dulu terkait dengan Celcius. Ya. Nggak apa beda. Padahal sama-sama untuk mengukur suhu. Ada juga nanti apa? Kelvin, ya kan? Ingat kan? Kelvin. Dia apa simbolnya adalah K. Ya kan? Kalau ini simbolnya adalah Fahrenheit. Kan kayak gitu. Ini simbolnya adalah Celcius. Nah, ketiganya ini sama-sama mengukur suhu. Nah, tapi tadi kan sudah makanya tadi sengaja saya contohkan kalau apa namanya? Suhu 0 derajat Celcius itu artinya adalah air itu beku di suhu itu. Ketika di bawahnya ya udah tentu beku gitu kan. Nah, tapi bekunya air itu ketika diukur dalam Fahrenheit itu tidak sama dengan itu tadi, dengan apa tuh? Dengan Celsius tadi. Oke, sebentar ya. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini. Oke. Kebaca di sini ya. Kurang besar, Pak. Kurang besar ya. Nah, ini. Kebaca ya? Iya. Jadi kalau tadi suhu apa itu namanya? Suhu bekunya air, titik bekunya air itu adalah 0 derajat Celcius. Ini mohon maaf nih, kok jadi pelajaran IPA sih, Pak? Poinnya bukan belajar IPA, tapi belajar bagaimana kita memahami data. Dan ini padahal datanya angka nih, gitu kan? Jadi air itu beku kalau di Celcius itu ketika dia 0 derajat. Kemudian ketika di Fahrenheit itu dia 32 Fahrenheit. Nah, kalau di Kelvin ya beda lagi nih. Artinya apa nih? Ini ada rumusnya nih ya. Jadi kalau apa namanya Fahrenheit ke Celsius itu adalah Fahrenheit dikurangi 32 dikalikan dengan 5/9 misalkan. Nah, karena ini adalah ininya 0, itunya tadi 0. Nah, oke, kembali lagi ke tadi. Biar saya ada. Berarti pas saya bikin catatan ini tadi kebaca nggak nih? Kebaca jelas, Pak. Kali ini kebaca ya. Nah, artinya apa? Ini kok usah di. Jadi 0 derajat Celcius itu bukan berarti tidak ada suhu. Tidak ada suhu. Maksudnya gini loh, kalau tadi contohnya kalau di apa numerik tapi tipenya adalah yang integer tadi misalkan. Itu tadi kan atau kuantiti tadi lah. Jadi ketika dia 5 dengan 10, itu kan artinya 10 itu artinya kelipatan 2 kali daripada 5 gitu ya. Nah, Iya. tapi kalau di sini di suhu di ini artinya apa? 10 Celsius mana? Celsius versus 50 Celsius itu ya. Itu tidak sama dengan, bukan berarti 5 kali lipat. Meskipun angkanya di sini adalah 10 kali gitu ya. Kenapa? Karena angka ini menggambarkan kondisi suhu. Yang mana angka ini itu juga bisa
bisa disebutkan dengan satuan lain, Fahrenheit maupun Kelvin, kan gitu. Nah, oke. Sebagai contoh nih ya, ini tadi kan kalau di Celsiusnya seakan-akan 5 kali lipat nih, ya. Kita akan contohkan kalau Fahrenheit, ya. Misalkan ini saya bikin 10 gitu. Celsiusnya berapa nih? Minus 12. Min 12. Ya kan? Oke, ini mungkin saya gini deh. Ini saya screenshot aja deh, saya copy aja deh. Biar saya bisa tempelkan di sana. Waduh. Nah, ini nggak bisa. Oh, harusnya bisa. Nggak bisa langsung kontrol V ya, Pak? Ini lagi dicoba. Oke, ini contohnya gini ya. Ini. Oke, sebentar. Yang bermula dari ini ya. Dari ini saya juga masih belajar menggunakan ini nih, makanya masih agak apa tuh namanya? Agak bingung-bingung nih. Yang ini nih ya, kita bahas yang ini ya. Sini nih. Ya. Nah, ini adalah kesannya 5 kali lipat, ya. Sekarang kita lihat ketika Celsius ini dipindahkan ke Fahrenheit, ya kan? Maaf, saya harus koreksi. Ini Celsius, nah ini ke Fahrenheit 10 Celsius. Ini kebaca ya. Jadi 10 Celsius itu adalah 50 Fahrenheit. Ini ya. Iya. Oke, ini saya saya ganti. Oke. Nah. Oke, sekarang kita coba cek kalau 50 Celsius berapa Fahrenheit. Gitu ya. Nah, ini 50 Celsius adalah 122 Fahrenheit. Oke. Ini. Oke. Padahal kalau dilihat ini dari sini ke sini berapa kali lipat? 5 kali ya. Benar nih. Ini saya hapus ini. Ini adalah yang di sininya 5 kali. Aduh. Ini 5 kali ya. Tapi yang di sini 5 kali nggak nih? Enggak. Yang di sininya ini bukan 5 kali. Ya. Ini contohnya. Nah, padahal artinya jadi gini, ketika orang misalkan mengukur suhunya berapa nih? 10 derajat Celcius misalkan gitu ya. Maaf. Ini agak ini. Biar tempatnya cukup ini. Oke, padahal ini ketika dilihat, oh suhunya berapa dia? Suhunya adalah 10 derajat Celcius. Kemudian pengukuran orang yang lain lagi, misalkan katakan ini mengukur suhu orang ya, meskipun suhu orang kalau segini udah kedinginan. Mungkin jangan suhu lah misalkan. Kalau orang yang kerja di pabrik, misalkan gitu ya. Produksi makanan atau produksi apapun itu, yang satu diukur adalah 10 derajat
Celcius. Satunya lagi adalah 50 derajat Celcius. Kemudian menyimpulkan, wah ini yang ini 5 kali lebih panas daripada ini misalkan. Kesimpulannya kan seakan-akan kan seperti itu ya. Karena di sini faktanya adalah 5 kali. 10. Ya. Gara-gara dia diukur menggunakan Celcius, ya kan? Kemudian orang lain, katakan ini tadi yang melakukan pengukuran berdua nih, ada 2 orang. Ya kan? Ini ada barang ini, gitu ya. Ada 2 barang ini. Ini yang ngukur sini si A, yang ngukur, satunya lagi si B. Gitu ya. Si A pas ngukur ini, ya, dia kebaca 10, ya kan? Ini kebaca 10, ya ini kebaca 50. Kemudian si A berkesimpulan ini bahwa ini anggap aja barang X gitu ya. Ini barang Y. Barang Y ini 5 kali lebih panas, anggap aja panas ya, karena dari 0 ke atas ya, anggap aja panas itu. 5 kali lebih panas dari Y, 5 kali lebih panas daripada X. Kemudian si B ini ngukur juga, ya kan? Ini adalah X, ini adalah Y. Ya. X adalah berapa? 50 Fahrenheit, ya kan? Y-nya berapa? 122 Fahrenheit. Wah, kalau ini kemudian si B berkesimpulan nih bahwa barang Y ini, maaf nih tulisannya enggak ini. Nah, ini Y ini ya. Y ini itu cuman 2 kali lebih panas daripada X. Ya kan? 2,4 lah, yang baca gitu. 2,4 kali lebih panas daripada X. Padahal suhunya sama nggak nih keduanya ini tadi? Makanya gini, yang diukur oleh si ini, yang diukur ini, mana nih? Kok nggak mau? Oke, yang diukur ini sama ini, kondisi barangnya sama nggak dari sisi suhunya? Jadi kalau misalkan ini saya pegang gitu kan, karena ini harusnya termasuk dingin, saya sampai tangan saya itu apa ya, kalau orang berkerut ya, ini juga saya pegang berkerut. Kalau saya pegang ini udah kepanasan. Yang ini juga kepanasan. Kepanasannya ini sama. Kedinginannya ini dan ini juga sama. Ya. Tapi si A tadi menyimpulkan bahwa barang X ini suhunya 5 kali lebih panas daripada, maaf kebalik. Si Y ini 5 kali lebih panas daripada X, kan gitu ya. Ini tadi nih. Sementara si B menyimpulkan bukan 5 kali, tapi tapi sekitar 2,4 kali, gitu kan? Kan gitu. Kesannya seperti itu. Nah, padahal yang diukur adalah barang yang sama, ya kan? Dua-duanya mengukur yang sama gitu. Cuman menggunakan satuan yang berbeda. Nah, ini kalau mungkin katakanlah Celsius susah nih ya. Mungkin coba kalian kan pernah punya penggaris gitu kan? Kan ada dua satuan biasanya kan, sentimeter sama apa? Inci. Iya. Gitu. Ya kan? Tapi karena itu kebetulan ini biasanya sentimeter sama feet misalkan. Itu nanti bisa beda cara ininya gitu. Apa tuh namanya? Angkanya bisa beda. Cuman perlu dites nanti ini. Mungkin akan sama sih kalau itu, karena kebetulan sama-sama ini ya, sama-sama mengukur meter yang sifatnya kelipatan. Apa ya? Agak susah sih. Oke, fokus ke sini aja nih tadi. Ini contohnya kalau dia data numerik tapi interval. Bahwa ini adalah cuman menggambarkan bahwa ini itu lebih dingin daripada ini. Gitu kan? Tapi lebih dinginnya itu bukan berarti 1/5-nya. Kenapa? Karena ketika diukur dengan satuan yang lain, itu angkanya beda, gitu. Itu interval. Artinya ketika teman-teman mengolah data terkait dengan suhu, itu cara mengukurnya, cara nanti mengagregatnya atau apa ya, merekapnya, itu berbeda dengan cara merekapnya tadi, apa tuh namanya? Ini, apa tuh namanya? Gaji, misalkan. Kenapa? Karena kalau ada barang yang 100 biji,
suhunya itu 50 derajat, ketika dikumpulkan bisa nggak jadi 5.000 derajat? Enggak. Yang ada adalah 50 barang tadi? Tadi saya sebut berapa tadi? 100 ya. 100 barang yang suhunya adalah 50 derajat. Tidak kemudian menjadi total suhunya menjadi 5.000 derajat, enggak. Gitu. Itu contohnya. Tapi kalau gaji kan bisa tinggal di total gitu. Nah, gitu ya. Kita lanjut. Kayaknya udah cukup lama nih. Ya? Itu ada yang mau masuk, Pak, nunggu konfirm. Oh ya, ini nggak enaknya kalau screen-nya cuma satu, saya nggak bisa lihat ini tadi nih. Mohon maaf nih. Nggak ada? Nggak ada. Sebentar Atau ya, Pak. karena kelamaan jadi nggak ini? Iya. Tadi Jadi sih. nggak ada. Ya, tadi sempat kedengaran suaranya, mungkin karena kelamaan otomatis ke ini kali ya. Otomatis ke apa tuh namanya? Keluar ininya. Ya, teman kalau ini sampaikan aja ya. Silakan masuk kalau mau ini, ya. Oke, kita lanjut ya. Iya, Pak. Sampai nanti ada bunyi tuling gitu lagi baru saya ini kan. Kita coba cek. Ini repotnya. Nah, ini nih kayaknya nih. Ini Mas Anton ya? Iya. Itu siapa ya? Saya nggak tahu. Zulfikar ya, Pak, itu tadi barusan. Oke, kita lanjut ya. Sebentar. Mungkin contoh yang lain agak susah mungkin bayanginnya ya, yang interval ini. Tapi nanti akan menarik kalau bisa nih. Nah, ini contoh lagi nih, interval itu nih, calendar date ya. Jadi, kamu lahirnya tanggal berapa? Tanggal 5. Kamu lahirnya tanggal berapa? Tanggal 10. Oh, berarti lahirmu adalah 2 kali lipat daripada lahirku. Enggak. Gitu. Atau kamu lahir tahun berapa nih? 20 itu lahirnya berapa nih tahun tahun 10 gitu, anggapnya tahun yang zaman dulu banget gitu. Oh, berarti dia berapa kali lipat lebih tua gitu? Enggak, itu menggambarkan ini interval aja, sama dengan temperatur tadi gitu loh. Kenapa? Karena kalau waktu yang sama itu tadi kemudian diukur dengan satuan yang berbeda, nggak jadi begitu lipat lagi. Contohnya gini, tanggal itu ketika diganti dengan yang kita tahu kalau di Indonesia itu kan ada 2 kalender paling enggak ya, sebenarnya lebih sih, banyak. Ada kalender Hijriah, ada kalender Masehi, nanti ada juga kalender Jawa ya kan. Sunda kayaknya juga ada tapi mirip-mirip saya yakin. Kemudian di Bali juga ada. Kalau di Cina ada lagi Imlek, itu bukan Imlek, kalender Cina gitu kan, itu beda juga. Nah, kalau ngukurnya itu tadi dengan asumsi tadi, berarti sekian kali lipat, itu nggak bisa. Jadi kalau interval itu seperti itu. Jadi meskipun angkanya kesannya itu kok 2 kali, itu bukan berarti menggambarkan 2 kali lipat. Itu hanya menggambarkan mana yang lebih dulu, mana yang lebih belakangan. Seperti itu. Nah, clue utamanya adalah no true zero point. Tidak ada angka 0 yang sebenarnya. Maksudnya apa nih? Kembali lagi ke sini tadi nih. Ke ini tadi. Ke slide ini tadi. Ingat, 0 derajat Celcius itu bukan berarti tidak ada suhu, ya kan? Atau tidak ada panas, bukan. Itu adalah titik didih, titik beku air. Tapi ketika itu dilihat dengan diukur dengan Fahrenheit, itu bukan kok 0, tapi berapa tadi? 32. Kan gitu. Ya kan? Nah, jadi artinya apa? 0-nya Celcius sama Fahrenheit itu tadi nggak sama. Gitu loh. Makanya dia disebutkan di sini no true zero point. Jadi nggak ada titik 0 pastinya gitu, secara pasti itu nggak ada. Itu cuma menggambarkan sebagai acuan aja untuk mempermudah gitu. Oke, kita lanjut ke angka juga tapi terkait dengan rasio. Ya, kalau itu dia mempunyai zero point, ya kan? Apa ini? Contohnya terkait dengan uang gitu kan, 5 juta itu ya 2 kali lipat daripada 2,5 juta. 1 juta itu adalah separuh dari 2 juta. Nah itu menggambarkan rasio, ya kan?
Enggak, contohnya juga count ini. Kamu punya apa tuh namanya? Punya kambing berapa? Punya kambing 5. Sebenarnya kamu punya berapa? 1. Ya, berarti dia 1/5-nya. Gitu. Karena memang itu menggambarkan kelipatan. Itu. Makanya kalau pas, atau mungkin kalau kita ingat dulu pas belajar peta itu ada rasio apa tuh namanya? Ada skala, itu rasio. Jadi di gambar teman sekian itu aslinya sekian, itu menggambarkan perkalian atau rasio. Contohnya udah relatif mudah itu. Nah, kemudian angka itu juga ada yang sifatnya diskrit dan continuous, ya kan? Diskrit tadi contohnya ini, ya kan? Jadi kalau diskrit itu ada batasnya, ya kan? Nggak terbatas. Binary tadi juga termasuk diskrit, ya kan? Tapi dia spesial karena cuma 2 gitu. Biasanya atau kadang-kadang itu disajikan dalam bentuk integer atau apa itu namanya, bilangan bulat ya kalau bahasa Indonesia ya, 1, 2, 3 gitu kan, gitu. Nah, sebenarnya juga apa itu namanya, yang bukan angka pun juga bisa termasuk diskrit. Jadi kayak tadi jenis pekerjaan segala macam itu juga diskrit. Sehingga nanti pas kita mau membikin apa ya, rekapan itu bisa gitu per titik, per jenis-jenis tadi. Misalkan contohnya ini nih, ya tadi ya kan ada apa itu namanya, pegawai tetap, ya kan ya, tetap misalkan, aduh susah banget di sini. Oke, saya contohkan kembali lagi ke laptop sini aja ya. Contoh data discrete. Yang apa namanya, numerik ya misalkan ada 1, 2, 3 misalkan, itu bisa, ya kan. Yang kemarin ingat pas kita ngambil contoh penjualan misalkan, berapa banyak orang yang belinya cuma 1 doang misalkan, kayak gitu bisa, nanti bisa diukur berapa banyak yang orang belinya itu 2 gitu. Yang punya lapak HP itu bisa tuh, ya kan. Seberapa sering orang beli barang cuma 1 ketika datang ke toko misalkan, seberapa sering orang beli sebanyak 3 misalkan, itu bisa didiskretkan. Nah, tapi bisa juga yang bukan numerik, ya kan, yang apa itu namanya, nominal tadi ya. Misalkan tadi apa itu namanya, karyawan tetap apa tidak tetap misalkan, itu juga bisa diinikan, sehingga nanti bisa diukur berapa banyak jumlah karyawan tetap yang ada di perusahaan, berapa banyak karyawan tetap yang ada di yang tidak tetap di perusahaan, atau berapa banyak sudah dilakukan rekrutmen terhadap karyawan tidak tetap dan seterusnya, itu bisa. Atau tadi apa itu namanya, status perkawinan, kan sudah menikah, janda, duda, atau apa gitu kan, itu bisa masuk kategori ini. Ya. Sementara kalau yang ini, yang apa itu namanya, yang continuous itu ini apa itu namanya, nggak bisa diambil satu titik gitu. Contohnya apa, suhu tinggi gitu kan. Suhu misalkan, kenapa kalau kita cek suhu apakah cuma 1, 2, 3 kan nggak gitu. Suhunya berapa nih, 37,5 ya kan, 30, sekian gitu. Meskipun dia ya tadi ini kan angka, ini juga angka gitu ya, tapi nggak bisa nih berapa banyak orang yang suhunya sekian, itu repot, itu akan terlalu berat untuk menghitungnya dan menyajikannya nggak cantik lagi gitu kan. Kenapa? Karena terlalu banyak rentangnya. Apalagi kalau terkait dengan ini nih, apa itu namanya, gaji gitu. Gaji apa itu namanya, berapa, misalnya statistik gaji pegawai apa itu namanya swasta misalkan di Tangerang misalkan, berapa gitu. Kemudian ada yang 1 juta, 1.100.000, 1.100.000 lewat lebih 500, 1.100.000 lebih 500 rupiah.
lebih dari apa Rp1.000. Itu kan semuanya kan angka kan. Kemudian kalau itu di apa itu namanya? Itu apa itu termasuk yang continuous. Hanya ketika itu mau diolah seperti yang sini tadi ya setengah mati, ya kan? Makanya nanti perlu diolah ininya apa itu namanya? Supaya penyajiannya lebih mudah. Nah, kita akan tahu itu, akan bisa melakukan itu kalau tahu tadi karakter datanya. Jadi jangan sampai data tadi jumlah penjualan barang diolah dengan cara yang sama dengan angka gaji karyawan gitu kan. Itu. Yang per bulannya ada dapat 3.500.000, ada 3.250.000, ada 3.250.055 rupiah misalnya. Itu nggak bisa diolah di sini. Jadi misalkan contoh gaji, tanggal, ya kan, apalagi. Sini tadi ada contohnya nih. Atau tinggi, ya kan, tinggi rumahnya berapa nih? 3,21 dan seterusnya. Atau berat, itu kan ada koma-komanya kan. Kalau berat badan orang sih mungkin ada batasnya berapa gitu kan. Meskipun juga ada yang sangat berat sekali. Tapi kan ini berat secara umum itu kan banyak gitu ya. Mau beratnya bumi, mau beratnya apa planet-planet yang lain. Nah, itu tanggal mana tadi? Kemudian berat, ya kan? Berat apapun itu gitu. Terus apa lagi? Ayo, saya mau nyoba nangkap dari teman-teman sekalian ini. Silakan. Yang tadi belum ini apa? Ini tolong bersuara. Oh iya nih, buku, yang, Pak. Maaf nih nggak baca ya. Ya? Ketebalan buku. Oh, ketebalan buku ya, betul betul. Ya, oke, sebentar. Oh ya, sebelum saya taruh nih, saya mengingatkan yang masuk belakangan tadi. Mohon pastikan ini ya, apa komen di chat ya, apapun itu, cuman bilang hadir atau komen apapun itu, tolong minimal nulis gitu. Karena untuk log saya nanti biar tahu ada berapa orang yang masuk gitu kan. Dan yang keluar masuk dimaklumi ya. Kan cuman kalau pakai apa Google Meet ini kan meskipun keluar masuk sekali sudah diperbolehkan langsung bisa masuk terus ya. Sebentar, kembali lagi ke laptop sini. Apa tadi? Berat apa tebal buku ya? Iya. Oke. Apa lagi? Yang lain? Yang ada di sekitar kita aja gitu kan. Jadi kan mau ini nih udah ngambil kuliah ini kan jangan sampai nanti nggak apa namanya nggak klik juga gitu kan sayang. Ayo, ini masa dari 21 orang nggak ini cuman 2-3 orang aja yang bisa mencerna gitu kan. Saya kan bukan bisa mencerna sih, malu-malu paling yang apa lagi? Udah cukup? Suhu gaji tinggi bertambah. Karena nanti ini sangat penting ketika kalian mau melakukan pengolahan data ya. Apalagi nanti kalau kita sudah masuk ke pre-processing itu ya. Jadi datanya mau diolah seperti apa sih? Mau dibikin rata-rata atau mau dijumlahin atau apa, itu sangat penting. Oke. Saya minta satu lagi deh paling tidak, siapapun itu dah. Masa dari 20-an mahasiswa tidak ada yang mau menambahkan? Silakan, saya nggak perlu sebut deh. Tinggi badan, Pak. Ini Mas Denny, ya? Itu gimana, udah ada tadi. Umur. Panjang jalan, Pak. Oke. Panjang jalan, contoh. Oke. Mana tadi? Oke. Nah, gitu ya. Ini saya tambahin yang ini adalah misalkan apa itu namanya? Bilangan bulat ya. Oke. Kita lanjut. Itu yang tadi continuous ya. Karena jalan tuh macam-macam panjangnya kan, ada yang sangat pendek, ada ini. Mungkin nanti karena ada yang tinggalnya dekat sampingnya Kali Cisadane ya, panjang sungai gitu kan. Atau luas bangunan dan seterusnya, itu bisa juga. Oke. Ini sekarang kita masuk ke
menampilkan data. Ya. Oke, yang ini nanti. Benar. Oke, nggak apa-apa. Kalau saya lihat itu beberapa kayaknya udah pada ini ya ngambil apa matematika apa ya? Kok kayaknya ada beberapa matematika kok. Ada berapa mata kuliah matematika yang sebelumnya pernah diambil teman-teman sekalian? Ada itu Pak, apa? Probability udah pernah ya? Apa matematika probabilitas? Semester ini Pak. Semester ini? Oh, oke. Berarti nanti kalian akan bahas kayak gini nanti nih berarti harusnya. Ya kan? Jadi sebaran datanya itu jadi gini, untuk membaca data ini artinya gini. Katakanlah ada data itu 1000 ya, 1000 baris gitu ya. Mayoritas itu ada di sini nih. Ini. Sini berarti yang kecil. Misalkan anggap aja nih datanya adalah dari 1 sampai dengan 100 gitu ya. Emang dari 0 misalkan dari 0 sampai dengan 100. Yang 0 itu misalkan ada berapa orang, misalkan ada berapa record. Mungkin di sini baru berapa, misalkan di sini bisa saja baru 10 misalkan. Nah, jadi artinya apa? Mayoritas datanya itu ada di dekat-dekat sini nih, misalkan di sini nih. Itu. Anggap aja di sini sekitar misalkan anggap aja 20 gitu ya. Jadi di atas 20 itu makin sedikit. Tapi makin sedikitnya di sini nih lebih landai daripada yang di sini. Nah, itu nyebutnya skew positif. Skew itu apa ya? Miring. Ya, nggak tahu kalau bahasa statistik di Indonesianya saya mohon maaf. Jadi yang jelas istilahnya skew positif sama skew negatif dan simetris nanti. Kalau seperti ini adalah simetris ya. Semua udah tahu juga ya. Artinya apa? Sebarannya itu yang paling banyak adalah yang ada di rata-rata. Kemudian di samping kirinya dan samping kanannya itu sebarannya seimbang. Kali ini tidak sama, ya kan? Itu. Nah, kalau ini tadi saya kembali lagi, maaf, ini tadi bukan kok paling banyak bukan di rata-rata. Jadi rata-ratanya adalah di sini. Tapi yang dari record itu tadi yang paling banyak di sini, gitu kan? Tapi karena rentangnya ini sangat panjang, sangat panjang, sehingga rata-ratanya tidak sama dengan di titik yang paling banyak itunya, banyak recordnya. Misalkan gini, umur gitu kan. Umur itu kan misalkan dari umur mahasiswa dari 0 sampai dengan 50 misalkan. Itu kan nanti mungkin yang paling banyak adalah di kisaran 20-an kan. Mungkin ada juga mahasiswa yang umurnya 40 ada nggak? Ada juga mungkin. Tapi sangat sedikit gitu. 0 ini ada nggak misalkan? Nggak ada. Tapi apa itu namanya dari 20 ke 50 itu selalu ada tapi sedikit-sedikit dibanding dengan yang ini tadi ini dari 0 ke 20. Ada nggak mahasiswa umurnya 11 tahun? Nggak ada, ya kan? Makanya dia polanya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang simetris ini istilahnya punya distribusi normal ya. Itu seperti ini kayak ini biasanya ada yang masuk nih. Nah, itu. Oke, resiko jadi operator. Ya. Nah, kalau yang kebalikan dari skew positif tadi ada skew negatif. Artinya apa? Kemiringannya ini di sisi kiri. Kalau ini tadi kemiringannya di sisi kanan. Kenapa kita perlu memahami seperti ini? Karena ini terkait dengan pola ngolah datanya nanti. Jadi ketika datanya sudah cantik seperti ini, mungkin kita nggak perlu banyak preprocessing. Kalau seperti ini, kita nanti perlu preprocessing. Ini juga perlu preprocessing. Dan pola preprocessingnya ini dan ini bisa jadi berbeda. Dan ini juga bisa jadi berbeda. Tergantung nanti pola mau analisisnya ke arah mana. Wah, mungkin masih rooming nih, mau gimana itu? Aduh, kayaknya pusing banget. Udah, talon aja dulu, ya kan? Nanti kalau udah mulai action, nanti akan kelihatan menarik. Ya, meskipun saya nggak hafal rumus ini Pak, yang penting paling tidak paham bahwa kalau distribusinya berbeda, cara ngolahnya berbeda. Kita aja dulu. Ya. Ini terkait dengan pola nyajikan data. Sebenarnya kalau tadi kan dalam bentuk graf baris seperti itu. Ini juga karena datanya dimensinya banyak, ada 3 dimensi, ya kan? Ada misalkan X, ada Y, ada Z, gitu kan? Nah, kalau ini terkait dengan profit, ada revenue, kemudian satu yang lagi apa nih? Nah, ini terkait dengan rentangnya. Ini disajikan dalam bentuk 3 dimensi. Maksudnya apa? Kalau disajikan dengan pola seperti ini nanti mungkin agak beda ya. Jadi
Ini murni dari sisi pola penyajian datanya saja sih, gitu kan. Makanya ketika kita baca seperti ini, kita bisa membaca sebarannya yang paling banyak itu berkumpul di mana sih? Apakah di sisi yang ini kecil, ininya juga kecil, gitu kan? Apa nih, profit sama cost, maaf ini. Jadi untungnya sedikit, ya kan? Ini adalah untung, ini adalah pendapatan, ini adalah biaya, gitu ya. Ini pola menyajikan saja. Jadi mungkin yang juragan handphone tadi siapa, Mas Denny ya? Juragan aksesoris handphone. Iya Pak. Nah, nggak apa-apa dijadikan contoh boleh ya? Sempat. Ya kan didoakan bagus, tinggal amin gitu kan, ya kan, diaminkan teman sekelas nanti terkabulnya setelah lulus atau sebelum lulus terkabul kan alhamdulillah. Yang penting jangan dibully. Iya Pak. Makanya nggak saya bully maksudnya. Nah, ini contoh nih, ini mungkin bisa contohnya kalau jualan HP nih ya, contoh nih, atau jualan aksesoris HP. Ada yang untungnya itu besar, ya kan? Tapi modalnya juga besar, gitu. Ada yang untungnya besar, modalnya sedikit, ya kan? Harganya murah, tapi untungnya besar. Kenapa? Marginnya gede, gitu kan? Gitu. Tapi ada yang harga jualnya tinggi, tapi untungnya sedikit. Ada kan kayak gitu ya? Ada. Kenapa? Karena memang modalnya juga mahal gitu loh. Gitu. Kenapa kalau dijual dengan untung sedikit ya? Karena memang susah atau seperti apa? Kayak gitu. Contohnya kalau datanya ada 3 dimensi seperti ini, ya kan kita menganalisis dari sisi profit atau untung atau besarnya penjualan. Ini cuma duit yang masuk, nggak peduli untungnya berapa. Ini adalah biaya yang dikeluarkan. Itu bisa disajikan dalam bentuk plot 3 dimensi ini. Ini bacanya gimana? Ini cuma sebagai intro saja. Ya kan nanti akan lebih makin paham ketika pas sudah ngolah data nanti. Nah, ini cuma lebih ke bagaimana data itu divisualisasikan sehingga padahal data ini belum sampai pada kesimpulan ini. Tapi ketika kita bisa lihat visualisasi seperti itu tadi, bisa melihat gambaran seperti ini ataupun ini tadi, itu bisa mengarahkan kita mau mengolah datanya itu seperti apa, gitu loh. Itu. Nah, oke, ini juga mirip-mirip sama yang tadi. Nanti mungkin akan dibahas di sisi kelas matematika probabilitas. Ya. Iya, Oke. Pak. Udah bikin sih. Bikin apa? Ini sama persis kayak gambar si Ibu ngasih materi kemarin. Oh gitu. Iya, gambar yang ini ya, Pak ya. Yang tadi. Negative correlation. Oh, yang ini. Oh iya. Itu kayaknya satu sumber. Enggak, karena memang ini jadi gini, kalau terkait dengan data mining itu nggak lepas daripada statistik. Dan statistik itu adalah bicaranya probabilitas, gitu loh. Oh. Jadi itu memang nyambung. Makanya sebenarnya akan lebih mudah kalian belajar ini kalau belajar probabilitasnya sudah selesai. Tapi saya bukan ini otoritas untuk ngatur ini ya, ngatur apa namanya, akademik ya. Tapi akan lebih mudah mendigestnya. Bareng-bareng bisa nggak? Bisa juga. Kalau kalian perhatikan dan juga ini gitu kan. Sebenarnya enaknya kalau bareng itu apa? Masih hangat gitu. Iya Pak. Ya. Tapi emang berarti kita terlambat Pak. Buktinya kita PW ini udah yang kedua, probabilitas baru dapat Pak. Oh gitu ya. Kebetulan ini yang tadi saya bilang, saya pas lagi nyampaikan ini terlalu cepat sepertinya. Makanya kenapa sekarang saya bikin lebih lambat. Karena tadinya saya asumsikan teman-teman sudah belajar ini gitu kan. Gitu. Ya ternyata pas saya coba cek silabusnya universitas di Amerika pun tentang data ini dibahas 3 kali pertemuan. Makanya saya lambatkan ininya. Ritmenya. Oke. Karena sudah belajar probabilitas di kelas matematika, belajar seperti ini, coba Mbak Dinda bisa menjelaskan nggak, meskipun minggu lalu saya sempat singgung nih, bacanya ini seperti apa? Yang positif correlated, nanti saya akan tanyakan ke yang lain yang negatif. Ini nggak ngetes ya, ini justru untuk menguatkan pemahaman teman-teman sekalian. Jadi jangan malu salah jawab, jangan malu. Malu itu kalau nggak mau jawab, nggak ngerti, akhirnya juga pas ujian nggak ngerti, lulus pun juga nggak ngerti. Biasanya siapa? Pak Toto, malu-maluin saya gitu. Ini gitu. Saya menggunakan sumbu X sama sumbu Y ya Pak. Jadi sini saya sebut X ya. Ya boleh. Sini Y. Oke, gimana? Ya jadi di gambar ini
menurut data ini saya menangkapnya X tumbuh beriringan bersama dengan Y gitu. Jadi X-nya semakin bertambah, Y-nya juga. Tetapi kalau yang sebelahnya Y-nya tinggi, X-nya rendah gitu, malah semakin kecil gitu. Oke. Itu sih ya saya tangkap dari pertemuan kemarin, Pak. Oke. Minggu lalu juga saya sempat singgung juga loh yang gambar ini gitu kan. Iya. Ya. Tapi memang begitu. Mungkin ada yang ini, ada yang punya pendapat lain atau dengan pembahasan yang lain. Karena ini nih kalau nanti analisis terkait dengan apa tuh namanya? Terkait dengan apa tuh? Dengan apa ya istilahnya? Profit and cost atau istilahnya nganalisis pendapatan untung rugi pengeluaran itu untung rugi. ada ini maaf gimana tadi? Ini sama ini tuh mungkin bisa. Kenapa? Karena ada barang yang mungkin trennya justru kayak gini gitu. Ya kan? Semakin mahal harganya justru untungnya semakin kecil. Misalkan ini adalah harga, ini adalah untung misalkan. Gitu. Iya, jadi dengan modal yang kecil mendapat, kalau yang positif itu dengan modal yang kecil dapat keuntungan yang besar. Kalau yang ini modalnya besar, untungnya tipis. Oh enggak, jadi gini. Kalau yang di sini sama di sini benar. Tapi kalau bandingan ini sama ini enggak gitu. Jadi gini, kalau ini adalah modalnya kecil, dapatnya kecil. Modalnya besar, dapatnya juga besar. Gitu. Oh, ya kan? kalau yang positif itu kecil sama kecil, besar sama besar. Jadi dia yang tadi dibilang dia seirama gitu kan. Iya, betul. Ya. Ini contohnya adalah orang makin kaya, duitnya makin banyak misalkan. Ya kaya sama banyak kan misalkan gitu. Atau orang makin kaya, belanjanya makin banyak misalkan gitu. Atau nah itu Pak, itu. Atau mungkin ini ya gengsinya makin tinggi, utangnya makin besar gitu kan. Itu bisa juga. Meskipun gengsi itu nggak bisa diukur ya gitu ya. Ini cuma sebagai sengaja saya pilih itu supaya apa ya, nancep aja gitu loh. Contohnya waktu itu gitu loh. Kok gua banget gitu kan. Gara-gara gengsi gua tinggi, tanggungannya banyak. Atau sebaliknya nih, gara-gara gua rajin belajar, rajin bekerja, tabungannya banyak misalnya gitu. Nah, kali ini sebaliknya gitu kan. Orang yang makin kaya, pemborosannya makin sedikit. Ada nggak? Ada. Ya kan? Katanya orang kaya itu justru malah pintar nabung. Ya kan? HP-nya nggak usah wah-wahan. Misalkan kayak gitu. Ya, Kalau Pak, cenderung pelit, Pak. Kalau mau mau promosi barang dengan iming-iming ini ke orang seperti itu nggak tepat gitu kan. Itu contohnya kalau negatively correlated gitu. Jadi korelasi positif dan korelasi negatif. Ya. Jadi ini sebenarnya kita belum melakukan analisis dulu nih, kita baru membaca datanya, oh polanya seperti ini gitu kan. Gitu. Sehingga nanti pengolahan data berikutnya itu seperti apa. Jadi ini adalah analisis awal terkait dengan karakter datanya. Itu udah jam berapa nih ya? Udah mau habis aja ya? 6 menit, Pak. Waduh. Oke. Kita lanjut. Nah, yang ini coba saya mau dengar yang lain ini. Padahal ini udah ada apa tuh namanya? Ada keterangannya di sini nih. Selain Mbak Dinda nih. Ini artinya apa nih? Masa perlu saya tunjuk nama nih? Oke. Trian udah bersuara tuh, Pak. Oke. Udah lanjut Mas Rian. Udah terlanjur di ini. Ya boleh Pak. Saya buka lagi ya, ini tadi ya slide-nya ya. Oke, ini artinya apa nih? Kalau dari penjelasan sebelumnya kan tadi berarti ini dari dua parameternya. Oke, sebentar, saya tanding X dulu ya. Sini X sama Y, sini Y. Oke. Baik. X sama Y itu datanya nggak berkorelasi sama sekali. Kan sebelumnya data kalau contoh dikorelasi kan X sama Y saling terpengaruhi kan, entah langsung naik atau sebagian gitu kan. Nah, kalau di uncorrelated data ini datanya tidak saling terkorelasi gitu. Jadi terus antar pertumbuhan itu nggak ngaruh dimulai dari sebuah. Pokoknya ada orang yang jualnya harganya tinggi, marginnya tinggi, ada gitu kan. Yang jualnya tinggi nggak ada marginnya sama sekali juga ada, misalkan ini tadi nih misalkan. Ada juga yang misalkan kayak gitu ya.
Oke, artinya apa? Antara penjualan dengan apa namanya keuntungan misalkan gitu ya, misalkan nggak ada hubungannya sama sekali. Meskipun itu pasti nggak tepat. Data penjualan dan keuntungan pasti ada kaitannya dengan pasti berkorelasi gitu. Cuman ini cuma sebagai pengandaian aja gitu ya. Ya. Oke, kalau siapa nih? Kok makin sedikit nih ininya nih. Siapa nih? Indri Murdiani siapa? Pak ini Mas Pio keluar atau ini gangguan sinyal? Silakan. Halo? Kok nggak ada menyaut nih? Jangan-jangan termasuk yang seperti kemarin ini? Atau yang di atasnya deh? Haris Fajar Anugrah. Kalau tadi Mas Trian tadi sempat jelaskan yang ini bisa nggak? Bisa dijelaskan gimana? Kira-kira membaca ini? Bentar, kalau bisa sih itu karena tidak terkorelasi data. Suaranya kurang jelas. Soalnya ini tadi juga baru masuk sih Pak. Oh gitu. Gitu. Oke. Jadi pas dulu nih. Pas dulu atau mau nyoba melanjutkan jawab? Oke, pas dulu ya. Oke, lagi waktunya sudah tinggal sedikit nih. Sudah tinggal berapa menit nih? Oke, jadi sebenarnya ketiga-tiganya ini sama-sama tidak. Jadi data yang ini antara X sama Y, ini X sama Y juga nggak ada korelasi. Kenapa? Yang ini apa tuh namanya? Ininya tumbuh, meskipun sininya juga di sini-sini aja, ya kan? Kalau ini sebaliknya, ininya tumbuh, tapi yang Y-nya di sini aja. Tuh dia nggak berkorelasi. Jadi ketika dibaca untuk membuat analisis itu nanti tidak bisa dipakai untuk membuat analisis kalau seperti itu. Jadi nggak bisa bikin prediksi nanti gitu. Kalau dia nggak ada korelasinya. Kecuali mau dikelompokkan dulu ya Pak. Jadi ada beberapa proses gitu. Nah, misalkan kayak gitu. Makanya kenapa kok kita penting pelajari kayak gini? Oh, kayak gini tadi sama kayak gini. Itu tadi nanti terkait kita nanti mau menganalisisnya seperti apa. Gitu. Ya. Jadi ininya X-nya tumbuh, Y-nya ya nggak berjibaku dari tentang sini saja tadi. Gitu. Ya, itu uncorrelated data. Artinya apa? Nanti akan kita bahas berikutnya. Jadi ketika sini ada X, sini ada Y, apakah X itu bisa diwakili dengan Y atau tidak, misalkan itu. Atau sebaliknya. Kalau ini tadi bisa nggak X itu diwakili dengan Y, misalkan. Itu. Ya. Oke, karena sudah jam 10, dan waktu kita juga sampai jam 10, saya stop ini dulu sharingnya. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Nggak panjang-panjang tentunya. Wah, jelas sih Pak. Sebentar, Mas Denny masih hadir nggak nih? Ini juragan HP kok sinyalnya kacau nih, gimana nih? Pak Denny. Justru karena sinyalnya kacau makanya nggak denger dia. Dia mah di tengah hutan. Iya Pak, maaf Pak. Saya sampai di hutan. Anda tinggalnya Pak. Oh gitu ya. Iya Pak. Berarti yang jawab itu juga sama di tengah hutan. Kenapa? Karena tahu di tengah hutan berarti dia juga di tengah hutan juga. Nasib biasanya. Saya sampai di atas pohon Oh gitu ya. Masuk aja dari tadi. Wah, jangan sampai nanti pas jatuh ini lagi masuk viral nih gara-gara ikut kuliahnya Pak Totot jadi ini gitu. Oke. Ada yang mau di sangkut pautin. Ada yang mau di judulnya mahasiswa mencari sinyal ya, Den. Oh gitu ya. Manjat pohon si Taufik sama Denny. Dan tiap malam Pak itu kasihan teman saya semangatnya tinggi. Oh iya. Appreciate saya mah sama mereka. Gimana Mas Taufik? Ya Pak.
Wah, oke nih, sebentar nih. Ada pesan bagus nih. Mas Taufik tadi mau ngomong apa tadi? Sebelum saya baca pesan dari Mbak Dian Ayu Syafira nih. Oke. Enggak. Mas Taufik mau bilang apa tadi? Apa-apa Bapak aja lah. Enggak enak saya. Enggak. Oh gitu. Waduh. Mas Taufik masih single atau udah berkeluarga nih? Masih single, Pak. Masih Waduh. kerja aja enggak, Pak. Masa baru saya tanyain aja udah kayak gitu, nanti kalau ketemu calon mertua gimana nanti? Nggak lulus berarti, Pak. Waduh. Apa COVID-19? Itu udah dijawab tuh. Oh gitu ya. Oke. Makasih Mas Taufik. Iya, Pak. Nah, ada komentar nih dari Mbak Dian Ayu Syafira. Ya kan? Inspirasi judul skripsi Pak Deh. Pak Den ini maksudnya ke Pak Denny atau ke ini nih? Atau maksudnya Deh nih? Tadi mahasiswa mencari sinyal, Pak. Itu judul skripsi tuh. Oh gitu. Kirain apa data mining jadi ini apa calon skripsi nanti gitu. Oke. Belum Pak, belum kepikiran pada data mining jadi judul skripsi Pak. Padahal data mining tuh kalau menjadikan skripsi, wah enak banget tuh. Sudutnya banyak banget yang bisa diambil. Oh boleh jadi pertimbangan Pak kalau kayak gitu Pak. Dan lebih menjual nanti kalau mau untuk melamar pekerjaan gitu kan. Iya nanti deh Pak, saya pikirin dulu deh Pak. Kayaknya jadi kepikiran. Nanti pas ngelamar pekerjaan, emang kamu bisa apa untuk perusahaan? Saya bisa nganalisis data perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih bagus Pak, sehingga bisa bikin strategi penjualan yang lebih ciamik Pak. Gitu. Emang kamu belajar apa? Skripsi saya aja data mining Pak. Terkait dengan apa? Cocok. Pak, bisa kan jadi bagian marketing dong. Jadi pas wawancara itu udah udah ini gitu kan, udah berani apa angkat ini gitu. Boleh juga Pak. Bukan nunduk takut gitu. Gaji tuh Pak. Gimana? Boleh kayaknya Pak. Ilmunya boleh matangin Wah, Pak saya Pak. semuanya harus dimatengin dong ilmunya, ya kan? Nah, apalagi Mas Denny udah biasa jualan kan. Wah, nanti bisa Pak. Saya sekarang kan posisinya sekian ini Pak, di sini nih Pak. Saya sudah belajar data mining nih sama Pak Toto nih Pak. Skripsi saya juga terkait dengan data mining Pak. Nganalisis penjualan HP Pak. Gimana strategi nanti jualan HP yang menghasilkan untung yang sebanyak-banyaknya gitu kan. Dan kemudian kita bisa menawarkan produk yang tepat. Nah, saya bisa punya solusinya nih Pak, tapi syaratnya gaji saya dinaikin dong Pak, posisi saya dinaikin. Kan bisa juga nanti. Data mining. Iya Pak itu. Awalnya. Kalau disungguhin dan juga tadi berani ke skripsi. Sebenarnya nggak harus gara-gara skripsi sih, gitu kan. Sebenarnya dengan melatih di data mining insya Allah juga cukup ini nanti. Cukup apa tuh namanya? Cukup apa ya istilahnya? Mengasah ketajaman teman-teman sekalian. Oke. Kirain tadi inspirasi untuk bahan skripsi ternyata mahasiswa mencari sinyal tadi itu jadi inspirasi untuk judul FTV Pak, bukan skripsi. Tapi bisa juga nanti kalau itu dilakukan gitu kan dan dosen pembimbingnya setuju dan lulus nanti bisa jadi skripsi viral itu nanti. Kampusnya bisa terkenal gitu kan, mahasiswanya terkenal gitu kan, temennya juga terkenal gitu. Mengharumkan nama kampus. Pembimbingnya juga terkenal juga nanti dikejar-kejar Enggak Pak, gitu. maksudnya ini Pak, bukan sinyal HP cuma pemancar sinyal yang bagus sekali Pak. Menentukan pemancar sinyal yang baik gitu Pak. Iya. Nah, gitu. Untuk menentukan itu kan perlu ukuran kan. Itu nanti bisa data mining tuh. Contohnya nih misalkan gitu kan. Nah, itu dia. Jualan di marketplace. Oh, terus ada feedbacknya, wah sinyalnya bagus, mantep banget ini produk, dipakai di kantor kenceng, dipakai di tengah hutan juga kenceng. Wah, itu diambil datanya nih. Oh, berarti produk ini sinyalnya bagus. Ada lagi, ya produknya kayak gini, di dekatnya pemancar wifi aja lemot misalkan. Itu bisa juga data mining nantinya. Kalau datanya cukup, tentunya. Kalau cuma 1-2 komen ya nggak data mining itu. Gimana Mas Taufik? Iya, jadi perbandingan antara provider gitu Pak ya. Mungkin kayak gitu mungkin ya. Ya bisa gitu kan. Tapi kan kalau perbandingan antar providernya cuma 2 gitu kan. Bisa nggak nanti pakai data mining? Bisa saja. Asal kuncinya itu kita punya data dulu. Dari medsos, dari review produk, atau dari dari komen-komen misalkan. Cuman yang jadi masalah adalah nanti ngambil datanya gimana kalau yang ada di luar itu tadi gitu kan. Kalau pakai medsos lebih gampang. Misalkan pakai Twitter gitu kan. Ingat waktu itu yang kita bahas
apa? Ya. Odading ya. Kayak ini ya, Misalkan kayak gitu. Berapa banyak sih yang bahas itu gitu? Itu bisa Odading. jadi topik data mining. Dan enaknya apa? Medsos itu datanya setiap saat ada gitu kan. Tinggal kita mengambil topik tertentu gitu kan. Waktu tertentu. Itu nanti pakai Orange bisa ngambil datanya itu setiap hari. Caranya gimana? Makanya hadir terus di kelas. Ya kan? Mantap, Pak. Jadi Ya, sebelum Pak, baik, skripsi Pak. udah punya, wah ini kayaknya ada ini nih, ada senjata gitu. Oke, kepanjangan Sudah ada ini nanti gambaran jadi, gitu waduh ya? Pak Toto nih, kemana-mana udah lewat. Gimana? Ya Pak, udah. Sudah ada apa? Si Taufik. Jadi supaya jauh-jauh hari sebelum waktunya bikin skripsi udah punya ini ancang-ancang gitu loh. Jadi makin matang nanti. Saya aja pas kuliah S2 masih baru semester 1 udah siap-siap, oh nanti kayaknya tesis saya terkait dengan ini misalkan. Kemudian pas lagi apa mata kuliah penelitian dan penulisan ilmiah saya jadikan sebagai bahan, disetujui, ya udah lanjut lagi gitu. Jadi enak, langkahnya udah dicicil gitu. Oke, udah lewat 7. Nggak ada yang ditanyakan lagi ya, dan kalaupun mau ditanyakan sudah nggak ada waktu lagi. Silakan disimpan pertanyaannya untuk minggu depan. Nanti apa? Gimana Mas Haris? Ya nggak apa-apa minggu depan aja. Oke. Jadi nanti catatan yang tadi catatan kecil tadi nanti juga akan saya muat di mana di LMS. Video ini gitu kan. Kelas ini juga nanti akan di-upload lagi juga di YouTube, kemudian nanti dikasih linknya di LMS. Oke, mungkin cukup sekian dulu, dan sekali lagi saya mohon maaf karena tadi mulainya terlambat dan karena kebetulan ada ada kerepotan sehingga tadi awal-awal kelas sempat kurang fokus gitu kan. Ya semoga kedepannya lebih baik lagi. Dan cukup sekian, terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Pastikan jaga kesehatan ya, jaga pola hidupnya sehingga semuanya selamat dari COVID dan sehat sampai COVID lewat, dan juga sampai dengan lulus dengan hasil yang terbaik dari kampus ya. Cukup sekian. Amin ya Allah. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau tanya-tanya silakan, tapi mau udah di luar kelas ya. Nanti rekamannya akan saya stop dulu. Kemudian yang yang mau cabut juga silakan.